Terkadang, anjing kita tidak terlihat sakit. Mereka tetap berlari mengejar bola, tetap menyambut kita di depan pintu, dan tetap menatap kita dengan mata penuh cinta yang sama. Tapi di balik semua itu, di dalam tubuh kecil mereka, bisa jadi ada sesuatu yang sedang perlahan-lahan merenggut kekuatan mereka. Ada penyakit-penyakit sunyi yang seringkali tidak kita sadari keberadaannya, bahkan oleh pemilik anjing yang paling perhatian sekalipun. Pernah dengar Addison's disease? Penyakit ini sering disebut sebagai penyamar ulung. Gejalanya sangat samar dan bisa datang dan pergi. Anjing kita mungkin hanya terlihat sedikit lebih lemas dari biasanya, atau sesekali muntah dan diara. Kita mungkin menganggapnya hanya masalah pencernaan biasa, tapi tanpa penanganan, suatu hari mereka bisa tiba-tiba kolaps. Penyakit ini terjadi ketika kelenjar adrenal tidak memproduksi cukup hormon penting, mengacaukan seluruh sistem tubuh mereka secara diam-diam. Lalu ada myasthenia gravis. Bayangkan, anjing kita ingin berdiri, ingin berlari ke arahmu, tapi ototnya seolah tidak mau mendengar perintah dari otaknya. Ini adalah penyakit autoimun di mana komunikasi antara saraf dan otot terganggu. Anjing yang tadinya aktif tiba-tiba jadi sangat lemah setelah beraktivitas sebentar, dan butuh istirahat lama untuk pulih. Mereka mungkin kesulitan menelan makanan atau bahkan mengubah nada gonggongannya. Ini bukan karena mereka malas, tapi karena tubuh mereka benar-benar tidak mampu merespons. Ada juga degenerative myelopathy atau DM. Ini adalah penyakit yang menyerang sumsum tulang belakang, mirip dengan Alz pada manusia. Yang membuat penyakit ini begitu menyedihkan adalah prosesnya yang sangat perlahan dan tanpa rasa sakit. Awalnya, mungkin hanya terlihat seperti anjing kita sedikit goyah saat berjalan, atau menyeret salah satu kaki belakangnya. Lama-kelamaan, kelemahan itu akan menjalar hingga kedua kaki belakangnya lumpuh total. Mereka tidak merasa sakit, tapi mereka kehilangan kemampuan untuk bergerak, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Dan salah satu yang paling menakutkan adalah kanker sunyi bernama hemangiosarkoma. Ini adalah tumor ganas yang tumbuh dari pembuluh darah. Paling sering ditemukan di limpa, jantung, atau hati. Kanker ini tumbuh secara diam-diam di dalam tubuh, tanpa menunjukkan gejala apapun. Anjing kita terlihat sehat dan bahagia di luar. Sampai suatu hari, tumor itu pecah dan menyebabkan pendarahan internal hebat. Seringkali, saat gejala pertama muncul, seperti perut bengkak atau gusi pucat, kondisinya sudah sangat kritis dan sudah terlambat. Bahkan anjing yang masih sangat muda pun bisa terkena penyakit bawaan yang rumit, seperti liver shunt. Normalnya, hati berfungsi menyaring racun dari darah. Tapi pada anjing dengan liver shunt, ada pembuluh darah abnormal yang membuat darah kotor penuh racun melewati hati dan langsung beredar ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Akibatnya, anak anjing yang seharusnya lincah dan ceria bisa mengalami gejala neurologis aneh seperti kebingungan, menekan kepala ke dinding, berjalan berputar-putar, atau bahkan kejang. Penyakit-penyakit ini memang langka, sulit dideteksi, dan gejalanya seringkali disalahartikan sebagai tanda-tanda penuaan atau sekadar sedang tidak enak badan. Karena itulah, sebagai penjaga mereka, kita harus menjadi pengamat yang jauh lebih peka. Perhatikan perubahan sekecil apapun. Apakah nafsu makannya sedikit berkurang? Apakah ia lebih cepat lelah saat diajak jalan-jalan? Apakah cara berjalannya sedikit berbeda? Jangan pernah abaikan instingmu saat merasa ada sesuatu yang tidak beres. Anjing kita tidak bisa menggunakan kata-kata untuk memberitahu kita bahwa mereka kesakitan atau merasa lemah. Mereka hanya bisa mengandalkan kita untuk melihat tanda-tanda yang coba ditunjukkan oleh tubuh mereka. Pemeriksaan rutin ke dokter hewan sangat penting, tapi pengamatan harian dari kita, orang yang paling mengenal mereka, adalah garda terdepan untuk menjaga kesehatan mereka. Mereka adalah keluarga, dan menjaga mereka adalah tanggung jawab kita yang terbesar. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.